Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kali ini bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, pernah nggak sih saat sedang sibuk-sibuknya, ini kita merasa lelah secara emosional dan juga fisik. Sampai kadang kita juga lupa kapan terakhir kali kita menatap cermin dan juga tersenyum tulus pada diri sendiri. Menjadi perempuan itu memang luar biasa ya pemirsa. Kita tuh adalah multitasker ulung sebagai ibu, sebagai istri, wanita karir. Tapi ingat pemirsa, gelas yang kosong ini tidak bisa menuangkan air sendiri. Self-care bukan hanya tentang memanjakan diri secara berlebihan, tetapi juga tentang menjaga wadah diri kita agar tetap tangguh. Nah, kali ini pemirsa, saya ditemani Dr. Berliana Kurniawati yang akan membantu saya untuk memahami bagaimana investasi pada diri sendiri melalui perawatan yang tepat di Ester Estetik Clinic untuk bisa mengubah lelah menjadi percaya diri yang paripurna. Halo Dr. Berliana, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat kabar pagi. baik. Yeay, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Metro TV, dokter. Nah, dok, banyak ya dari kita nih yang sering bilang nanti aja deh self care-nya, karena kan sekarang orang sibuk-sibuknya gitu ya, nunggu waktu luang. Tapi kalau nunggu waktu luang terus nih, seringkali itu kita nggak datang kalau nggak kita ciptakan ya dok ya sebenarnya. Betul, iya, Bagaimana betul dokter sekali. melihat fenomena ini? Oke, jadi memang banyak sekali ya di masyarakat, terutama perempuan-perempuan ya, yang sekarang kan perempuan sudah mulai banyak yang berkarir ya, banyak sekali perannya di masyarakat yang pada akhirnya mereka akan kesampingkan perawatan diri. Nah, ketika mengesampingkan perawatan diri ini, mereka alasannya hampir seragam, Mbak, kayak menunggu, oh nanti aja dok, menunggu waktu luang. Padahal seperti yang Mbak Gadis jadi jelaskan bahwa waktu luang itu nggak akan ada ketika kita tidak benar-benar mengagendakannya ya. Betul. Nah, hal ini nanti bisa berdampak terutama terhadap kulit kita. Biasanya bisa terjadi penuaan dini, kulit menjadi kusam. Jadinya biasanya perempuan-perempuan di luar sana yang ingin tampil fresh dan juga tampil cantik jadi kurang istilahnya ya, seperti itu. Setuju sih ya, tapi bagaimana nih dok untuk mengubah mindset bahwa meluangkan waktu untuk datang ke klinik kecantikan itu adalah bentuk kita untuk menghargai diri dan bukan hanya sekadar ya ikut-ikutan atau FOMO gitu ya. Karena kan ini tujuannya untuk bisa lebih maksimal dalam menjalankan peran kita sehari-hari ya dok. Iya, betul. Jadi yang pertama, kita kan kebanyakan tuh ada yang bilang kalau ke klinik kecantikan itu suatu pemborosan karena itu tuh mahal. Tapi coba deh kita ubah mindsetnya bahwa kita kalau ke klinik kecantikan, merawat kulit kita itu adalah sebuah investasi kita ketika nanti kita sedikit menua gitu ya. Jadi kita bisa aging lebih gracefully. Hampir sama dengan kita melakukan olahraga secara rutin, yaitu pasti kita menabung istilahnya investasi untuk kesehatan ketika kita tua. Nah, yang kedua, selain kita merawat diri itu, kita juga harus merubah mindset bahwa dengan kita self care, kita tuh juga meningkatkan kapasitas diri kita. Karena kan ketika kita tampil cantik, tampil fresh, kita kan jadi lebih optimal ya dalam menjalankan keseharian. Dan yang ketiga, pasti kita tetap harus realistis bahwa self care itu tidak perlu muluk-muluk terlalu sering atau terlalu banyak. Yang penting konsisten dan juga dilakukan secara berkala supaya hasilnya maksimal. Oke, nggak perlu terlalu sering-sering, tapi betul. berkala ya, Iya, jadi betul. konsisten gitu. Nah, kalau secara emosional, sebenarnya pengaruhnya apa sih self care terhadap emosi pada perempuan sebetulnya? Oke, kalau self care sendiri itu kan kita berarti merawat diri kita ya Mbak ya. Berarti kita lebih memiliki bonding atau lebih self love terhadap diri kita. Ketika kita melakukan perawatan, kita menjadi lebih cantik dan performa kita di keseharian lebih bagus, itu biasanya akan membuat emosi kita lebih stabil. Jadi moodnya jadi lebih bagus istilahnya kan. Kalau perempuan kan sering mood-moodan gitu ya. Nah, ketika secara emosi hormonal pasti keganggu ya. Iya, betul. Jadi setelah emosi yang stabil itu, kita dalam keseharian itu jadi lebih siap tampil lah istilahnya, supaya tidak lebih sensitif atau tidak mudah capek gitu. Oke, confidence-nya juga pastinya jadi pasti lebih percaya diri lah istilahnya. Ya. Nah, kalau dalam jangka panjang kita mengabaikan perawatan diri kita, perawatan kulit misalnya, ada resiko-resiko tertentu yang akan dihadapi perempuan utamanya mungkin? Oke, pasti tentunya ada ya. Jadi seperti beberapa yang dijelaskan di jurnal, ada yang disebut sebagai skin brain axis. Jadi sebenarnya ada hubungan antara otak dan juga kulit kita. Jadi kalau kita mengalami stres emosional secara jangka panjang, itu biasanya tubuh akan mengirimkan sinyal-sinyal respon peradangan di kulit dan akhirnya nanti akan
mengganggu barrier kulit begitu Mbak Gadis. Nah, barrier kulit ini macam-macam, bisa jadi tumbuh jerawat, kemudian untuk orang-orang yang memiliki eksim, eksimnya bisa kambuh-kambuhan seperti itu. Jadi akhirnya nanti akan menjadi lingkaran setan gitu karena sudah capek secara emosional ngelihat wajah jadi kurang bagus begitu ya. Jadi makin stres istilahnya. Jadi dampaknya cukup banyak untuk emosi juga. Oke, sekarang kita bahas Esther Estetik Clinic. Sudah 32 tahun Esther Clinic ini membersamai perempuan-perempuan di Indonesia, betul, ya iya, kan? Betul. Nah, bagaimana dokter melihat bahwa perempuan-perempuan yang rutin melakukan perawatan, rutin self-care ini punya aura yang berbeda, Dok? Oke, jadi kalau dari founder kita sendiri, Dr. Esther sendiri itu selalu menekankan bahwa kulit yang sehat itu pasti tampil cantik. Tapi kulit yang cantik belum tentu sehat gitu ya. Jadi kita sering sekali mengedukasi kepada pasien bahwa dengan perawatan-perawatan yang rutin, perawatan-perawatan yang tidak perlu terlalu rumit tapi selalu berkala, itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya dari masing-masing perempuan tersebut. Jadi selain dengan auranya tampak lebih percaya diri, jadi dia juga tetap memiliki kulit yang sehat dan juga natural. Oke. Nah, kadang kan kalau kita lelah gitu ya menjalani hari-hari, kita tuh butuh relaksasi, Dok. Betul. Kadang bahkan kalau bisa seminggu sekali, tapi kan sebenarnya nggak perlu segitu juga ya. Yang jelas biasanya yang paling diperhatikan adalah body spa atau hair spa. Betul. Nah, ini bagaimana, Dok? Spa atau body spa atau hair spa ini bisa jadi mood booster hari-hari kita. Oke, jadi seperti yang Mbak Gadis tadi bilang, ketika kita capek, kita kan pasti ingin rebahan, ingin relax gitu ya Mbak ya. Nah, dengan melakukan body dan hair spa di tempat kami, itu akan ada teknik-teknik pemijatan khusus yang nantinya akan merilekskan otot-otot kita Mbak. Jadi selain otot-ototnya rileks, jadi sirkulasi darah menjadi lebih lancar, sehingga kita merasa nyaman intinya ya dengan diri kita sendiri. Ditambah dengan beberapa bahan-bahan kita itu dari bahan-bahan herbal, baunya itu calming istilahnya. Jadi dari efek plus-plus itu setelah perawatan kita menjadi merasa kayak lebih happy, akhirnya seperti mood booster gitu loh. Oke, jadi pasti jadi mood booster ya? Iya, betul. Oke, nah saya juga mau tanya mengenai perawatan atau juga face reshaping. Tapi kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi usai jeda. Dokter, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih bersama dengan Dr. Berliana dari Esther Estetik Clinic. Dan tadi saya tanya nih pemirsa soal face reshaping. Banyak yang ingin rasanya punya hasil yang lebih nyata dengan face reshaping. Bagaimana prosedur ini bisa membantu seseorang merasa lebih siap menghadapi hari, dokter? Oke, jadi seperti kita tahu sendiri ya, ketika kita berinteraksi dengan orang, hal pertama yang pasti lihat adalah di area wajah ya. Nah, face reshaping sendiri itu biasanya tujuannya untuk memberikan wajah yang lebih lifting, yang lebih kencang, kemudian lebih fresh dan juga tampak proporsional. Nah, face reshaping ini nanti akan meningkatkan rasa kepercayaan diri karena ketika dia merasa semuanya adalah siap, semuanya lebih terlihat natural, lebih terlihat proporsional, sehingga akan tampil lebih percaya diri begitu dalam keseharian. Nah, itu dia tuh, natural itu. Banyak keraguan apakah kalau kita melakukan treatment atau tindakan face reshaping terlihatnya natural nggak ya gitu. Itu bagaimana kemudian Esther Clinic ini bisa meyakinkan bahwa advance treatment ini justru meningkatkan kualitas secara alami? Oke, memang dasar filosofi kita tuh lebih ke enhancing but not changing gitu ya. Jadi kita lebih mengenhance kecantikan natural dari seseorang tanpa terlalu banyak perubahan yang terlihat drastis begitu. Nah, advance treatment ini beberapa treatment yang akan membantu untuk meningkatkan dari aura-aura kepercayaan diri itu, Mbak Gadis. Oke, jadi tidak mengubah apapun sebetulnya, hanya memaksimalkan dari apa yang kita punya gitu ya. Sekali. Oke, jadi kita juga lebih percaya diri dengan apa yang dikasih terhadap kita gitu ya. Oke, nah kalau saya lihat-lihat nih, yang saya tahu Esther Clinic itu selalu mengangkat atau mengedepankan natural tadi ya. Jadi juga
tentu saja produk-produknya konsepnya tuh ada herbal, terus juga advance, medis hingga kosmetik. Mengapa kombinasi ini menjadi kunci sukses dari Esther Aesthetic Clinic, apalagi 32 tahun di Indonesia? Iya betul. Jadi memang konsep utama dari klinik kita itu adalah menggabungkan keempat itu tadi, herbal, advance, kemudian medis dan juga kosmetik atau kita sebut sebagai skincare. Nah, herbal ini tentunya dari bantuan bahan-bahan herbal akan meningkatkan kualitas kulit, kemudian nantinya akan dibantu dengan tindakan-tindakan advance kita dan juga tindakan medis yang disesuaikan dengan problem kulit. Dan juga kalau ke klinik kecantikan itu kan cuman pasti hanya berkala ya, mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, kita juga punya berbagai macam produk yang bisa digunakan keseharian untuk memaintain kesehatan kulit kita. Iya. Apa aja nih Dok, boleh dijelasin? Oke, jadi ini juga ada yang dibawa nih kayaknya. Betul, iya. Jadi ada beberapa, salah satu serinya adalah kita punya seri Lux kita tentang moisturizer terhadap badan. Juga ini juga memiliki fungsi anti-aging nih. Mbak gadis juga bisa mencoba setelah menggunakan ini tuh kulit terasa sangat lembut sekali gitu ya Mbak ya. Boleh Dok. Boleh dicoba. Jadi anti-aging itu bukan hanya di wajah ya, betul. tapi juga di kulit kita. Kita juga penting gitu. Wah, ini lembut sekali ya. Iya, moisturizing sekali langsung menyerap Dok. Moisturizer kita itu juga memiliki efek anti-aging dan juga efek pencerahan. Sehingga nanti kan kadang ketika kita mengalami penuaan kan ada sedikit bercak-bercak yang muncul ya di kulit ya. Nah, itu kita juga fokus ke arah sana seperti itu. Selain itu ada apa lagi Dok? Jadi untuk yang lain karena konsep klinik kita adalah konsep top to toe, jadi dari ujung ke ujung kita juga ada perawatan untuk rambut ya, untuk rambut-rambut yang rusak, yang bercabang. Kita ada beberapa sampo keratin yang nantinya bisa memberikan hasil yang rambut yang berkilau begitu. Ini juga wangi banget Dok. Enak banget kan ya baunya ya. Terus kemudian untuk yang lain kita punya serum untuk lifting ya, sehingga wajah tampak lebih kencang, dan juga problem-problem flek yang sering dialami oleh wanita-wanita di Indonesia, kita juga punya Sismela serum begitu. Oke, nah itu semua kandungannya juga natural ya. Iya betul. Jadi kita pasti tidak berefek apapun terhadap kulitnya. Iya, efeknya tidak ada efek malah, karena sangat gentle begitu. Oke, kalau saya lihat rata-rata kemudian tadi juga mengedepankan solusi-solusi untuk permasalahan kulit perempuan yang biasanya tuh pengennya jauh-jauh dari penuaan dini, anti-aging gitu ya. Betul. Terus kulit kusam dan juga serum-serum yang kemudian memberikan wajah itu jadi lebih cerah gitu ya Dok ya. Bisa dijelaskan tuh tadi serum-serumnya? Jadi kalau yang serum ini kita punya Sismela serum, seperti yang saya ceritakan tadi, banyak sekali ya perempuan-perempuan Indonesia. Kita kan tinggal di di negara tropis ya, yang memang sinar UV-nya tuh cukup lumayan. Nah, Sismela serum sendiri ini fungsinya adalah lebih ke hiperpigmentasi atau bekas-bekas bercak-bercak kehitaman di wajah, termasuk untuk flek atau melasma dan juga bekas-bekas jerawat begitu. Nah, Sismela ini isinya ada sisteamin. Jadi yang lagi sekarang lumayan banyak lagi diperbincangkan bahwa ini cukup gentle digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk serum yang lain lagi kita juga punya lifting dan firm serum. Nah, selain kita kan nggak mungkin hanya fokus terhadap warna ya, kita juga fokus terhadap tekstur dan kekenyalan kulit gitu. Jadi serum ini juga cocok untuk mengencangkan kulit seperti itu. Oke, jadi cocok banget nih untuk perempuan-perempuan Indonesia yang hari-harinya kena matahari ya pemirsa. Betul. Biasanya jadi ada flek-flek. Nah, ini semua serum-serum untuk menangkal itu semua. Betul sekali. Nah, saya juga penasaran mengenai salah satu produknya Esther nih, yaitu Face Bio Herbal, karena ini jadi sangat ikonik, perawatan yang sangat ikonik dari Esther. Bisa dijelaskan mengenai ini? Oke, jadi Face Bio Herbal ini sebenarnya kita menggabungkan antara kekuatan alam dan juga pendekatan medis yang tepat seperti itu ya. Karena Face Bio Herbal ini kan pasti ya bahan-bahannya kita adalah bahan-bahan yang herbal, bahan-bahan alami. Salah satu bahan-bahannya seperti ada primrose, kemudian akar putri malu, dan juga ada daun sambiloto dan lain sebagainya. Nah, Face Bio Herbal ini fungsinya macam-macam Mbak Gadis, jadi dia bisa menenangkan kulit, bisa cocok untuk kulit-kulit yang
yang berjerawat, bisa cocok juga untuk kulit-kulit yang sensitif. Dan pastinya karena face bio herbal ini bisa customize, kan kita memiliki permasalahan kulit yang berbeda-beda ya. Jadi skincare itu pasti harus personalize sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dengan menggunakan bahan-bahan herbal ini pastinya untuk semua jenis kulit itu sangat aman digunakan, Mbak Gadis, karena dia cukup gentle dan cukup aman tanpa adanya efek samping begitu. Oke, I see. Nah, untuk yang sibuk nih dokter, perempuan-perempuan yang sibuk tuh biasanya kalau treatment pengennya langsung sekalian, from top to toe gitu kan ya, dari atas sampai bawah semuanya. Nah, itu bisa jadi satu program yang solutif untuk self care kita, sekali datang langsung semua dirawat gitu kan ya. Nah, bisa dijelasin manfaat utamanya apa sih kalau kita tuh melakukan perawatan yang semacam ini dari ujung kepala hingga ke ujung kaki di satu tempat, misalnya di Ester Clinic gitu? Iya, oke. Jadi kan pasti untuk orang-orang yang sibuk ya, terutama ya, dia kan nggak punya waktu banyak untuk pergi ke beberapa tempat. Nah, untuk perawatan top to toe ini salah satu keuntungannya adalah dia efisiensi dalam waktu. Nah, setelah efisiensi dalam waktu, karena dalam satu tempat dan dalam satu waktu kita mendapatkan treatment dari ujung ke ujung, pasti kan kita mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Entah dari rambutnya nanti dirawat, kemudian badannya dan juga wajahnya, sehingga ketika keluar dari klinik tuh udah langsung siap, langsung merasa lebih cantik untuk menghadapi aktivitas selanjutnya begitu, Mbak. Setuju sih, Dok. Nah, kalau pemirsa yang belum tahu nih, Ester Clinic itu juga mengedepankan tadi kan ya teknologi. Salah satunya ada teknologi ultraformer. Iya. Nah, ini bisa dijelasin apa sih teknologi ultraformer ini yang di layar kaca Anda nih pemirsa nih. Ini juga salah satu treatment yang bisa dilakukan di Ester Aesthetic Clinic ya, Dok. Iya, ya, silakan, Dok. Oke. Teknologi ultraformer MPT sendiri ini tujuannya lebih ke face reshaping ya, Mbak ya. Jadi untuk wajah-wajah yang kendur, wajah-wajah yang ingin tampak lebih fresh, kita bisa menggunakan teknik ini karena alat ini memberikan efek yang tightening dan juga lifting, dan dimana juga akan memboost produksi kolagen kita. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa ketika wajah kita tampak lebih proporsional dan tampak lebih cantik ya, kita pasti akan lebih percaya diri. Nah, keunggulan dari treatment ini adalah downtime-nya cukup minimal, Mbak. Jadi ketika kita selesai perawatan, kita nggak perlu terlalu takut akan aduh banyak kemerahan atau bengkak gitu ya. Bisa langsung sekali melanjutkan aktivitas setelah treatment ini gitu. Jadi cukup banyak yang favorit terhadap treatment ini. Oke, berapa lama, Dok, downtime-nya? Benar-benar bisa langsung beraktivitas? Betul, bisa. Paling kemerahannya itu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam aja ya. Setelah itu sudah bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Oke, jadi meskipun ada masukan dari teknologi, tapi juga nggak ngaruh dengan keseharian ya, karena downtime-nya juga sangat minim. Oke. Nah, Dok, tadi kan bicara soal kepercayaan diri. Ini kan sangat berpengaruh dari skin quality kita kan. Seberapa besar sih efek self reward ini melalui perawatan berpengaruh terhadap kesehatan mental? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong self reward itu macam-macam ya caranya ya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perawatan di klinik estetik. Nah, ketika kita melakukan self reward berarti kan kita merasa bahwa diri kita lebih diperhatikan, lebih disayang. Nah, dengan melakukan treatment-treatment itu akhirnya biasanya secara medis hormon kortisol atau yang kita sebut sebagai hormon stres akan jadi turun dan digantikan dengan hormon-hormon kebahagiaan seperti endorfin, serotonin dan juga dopamin. Nah, akhirnya nanti akan self reward ini berefek terhadap emosi seorang wanita, kemudian juga menjadi mereka lebih tidak sensitif dan tidak mudah lelah, akhirnya moodnya menjadi naik kembali seperti itu. Jadi penting ya pemirsa untuk kita bisa berikan self reward untuk diri kita sendiri, untuk kembali bisa aktif, produktif juga sehari-hari gitu lebih maksimal ya, Dok ya. Betul sekali. Nah, jadi bisa dibilang kalau berani mengambil langkah untuk merawat diri ini juga sebenarnya menabung untuk masa depan perempuan ya. Betul sekali. Kalau kita lihat saat ini seperti apa sih, Dok, gaya perempuan atau gaya hidup perempuan? Oke, sekarang ini perempuan-perempuan zaman sekarang tuh lebih sangat concern ya terhadap kesehatan ya, terutama kesehatan tubuh dan juga kesehatan wajah gitu kan. Banyak sekali perempuan-perempuan yang mulai banyak berolahraga, menyempatkan waktu lah istilahnya ya untuk berolahraga, menyempatkan waktu untuk pergi ke klinik, dan mereka juga lebih banyak self love lah istilahnya. Selain mereka
melakukan aktivitas sebagai seorang ibu, kan seorang ibu kan pasti merawat orang lain gitu ya. Ternyata perempuan-perempuan zaman sekarang itu juga lebih concern terhadap diri mereka sendiri. Oke, tapi sebenarnya bukan hanya buat perempuan ya dok ya, buat laki-laki juga penting untuk self reward ya dan self care. Jadi lagi-lagi pemirsa, bukan hanya perempuan, laki-laki juga harus juga patut ya. Self reward kan nggak ada gendernya ya. Nggak ada gendernya ya. Untuk laki-laki dan Oke, perempuan. terakhir sebagai penutup, apa pesan dan ajakan dokter untuk perempuan dan laki-laki tangguh di luar sana yang mungkin hari ini sedang merasa lelah dan butuh waktu untuk diri sendiri? Boleh dok sampaikan. Oke, jadi untuk laki-laki atau perempuan di luar sana yang mungkin saat ini sedang capek, stres ya, kelelahan. Nah, pesan saya cuma satu, jangan lupa meluangkan waktu untuk melakukan self reward dalam bentuk apapun. Mungkin kalau perempuan lebih suka dengan bentuk perawatan diri ya, supaya kita tetap emosinya tetap stabil dan tetap performanya tetap baik dalam melakukan aktivitas masing-masing. Betul, karena jaga kesehatan tuh bukan jaga kesehatan fisik aja dengan olahraga pemirsa, tapi juga jaga kesehatan kulit, karena dari kulit juga kita akan memancarkan emosi dan aura yang lebih positif. Betul sekali. Lebih percaya diri. Lebih gitu percaya ya. diri tentunya. Oke, terima kasih Dokter Berliana untuk bincang-bincangnya yang luar biasa insightful untuk pemirsa juga. Mudah-mudahan pemirsa juga jadi lebih terinspirasi nih untuk merawat diri mereka. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali usai jeda headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.